Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan saya Ibu Esti Hatanti, di mana kali ini kita akan belajar tentang jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk, susunan, dan fungsi yang sama, di mana kita akan membahas tentang jaringan yang terdapat pada hewan dan tumbuhan. Yang pertama adalah jaringan pada hewan, di mana jaringan pada hewan terdiri dari jaringan epitel. Jaringan epitel tersusun dari sel-sel yang sangat rapat yang berfungsi untuk melapisi suatu rongga yang berada pada bagian dalam maupun permukaan luar. Kemudian berikutnya ada jaringan ikat, di mana jaringan ikat susunannya agak renggang. Fungsinya adalah sebagai pelindung, penunjang, mengikat berbagai jaringan dan organ serta menyimpan lemak. Kemudian ada juga jaringan otot. Ada 3 macam jaringan otot, yaitu otot polos yang bentuknya gelondong, serat tipis, dan bekerja secara tidak sadar. Ada juga otot lurik, bentuknya silindris dan bekerja secara sadar. Dan berikutnya adalah otot jantung, bentuknya silindris dan bekerja secara tidak sadar. Jaringan yang keempat yang terdapat pada hewan adalah jaringan saraf, tersusun dari sel-sel yang disebut dengan neuron, di mana fungsi dari jaringan saraf adalah menghantarkan impuls dari reseptor ke otak dan dari otak ke efektor. Jaringan yang kedua adalah jaringan pada tumbuhan, di mana pada tumbuhan terdiri dari 4 macam jaringan. Yang pertama adalah jaringan epidermis, tersusun dari sel-sel yang rapat, yang terdapat di permukaan luar organ tumbuhan. Dan yang kedua ada jaringan parenkim yang terdapat di seluruh organ tumbuhan yang fungsinya adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian kalau terletak di daun, itu fungsinya adalah untuk fotosintesis. Jaringan parenkim bisa berbentuk parenkim palisada dan parenkim bunga karang atau spon. Jaringan yang ketiga adalah jaringan pengangkut, terdiri dari flum dan silem, di mana silem fungsinya adalah untuk mengangkut air dari akar ke daun, sedangkan flum untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Jaringan yang keempat adalah jaringan penguat. Di sini dalam bentuk sklerenkim dan kolenkim, yang fungsinya adalah untuk memperkokoh struktur dari tumbuhan. Kita lihat gambar dari bermacam-macam jaringan yang terdapat pada hewan maupun manusia. Di sini bisa kita lihat gambar dari jaringan ikat, jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan saraf. Kemudian gambar di sebelahnya adalah macam-macam jaringan otot, karena tadi dikatakan ada 3 macam otot, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot saraf. Jaringan saraf. Di dalam jaringan saraf terdapat bagian-bagian, ada namanya akson, ada badan sel, dendrit, kemudian ada nodus Renville, kemudian untuk mengantar impuls sampai ke organ indera. Kita lihat jaringan yang terdapat pada tumbuhan. Di sini dicontohkan jaringan yang berada pada daun. Di mana paling atas sendiri adalah lapisan cuticula, kemudian di bawahnya ada lapisan epidermis atas, kemudian ada juga parenkim palisade dan parenkim spons atau bunga karang yang fungsinya adalah untuk fotosintesis, kemudian dilanjutkan dengan epidermis bawah, kemudian di tengahnya ada berkas pembuluh yang berisi flum dan silem, kemudian ada stomata untuk respirasi sel. Tadi pembahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang jaringan, kemudian bagi jaringan-jaringan yang terdapat pada tumbuhan maupun yang terdapat pada hewan.
Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita nanti akan membahas tentang organ, sistem organ, dan organisme. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.